This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 4. Materi yang kita pelajari hari ini adalah yaitu menulis kembali isi bacaan dari teks eksplanasi. Lalu yang kedua, upaya pembangunan sosial budaya dan ekonomi bangsa. Lalu yang ketiga, pentingnya sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya pembelajaran ini sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya, dan kita hanya akan mengulang kembali agar kalian lebih paham. Nah, yang pertama yaitu menuliskan kembali isi bacaan. Apa sih? Masih ingatkah kamu bahwa ide pokok dan informasi penting memuat informasi pokok dalam paragraf? Informasi yang dimuat meliputi peristiwa apa yang dibahas atau apa, orang yang dibahas atau siapa, waktu, kapan, tempat di mana, alasan mengapa, urutan peristiwa itu bagaimana atau kronologis ya. Jadi ini sudah memuat apa yang kita baca itu, dari bacaan itu sudah memuat komponen dari kata tanya, dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Di situ kita bisa mencari informasi dengan menggunakan kata tanya tersebut. Misalkan peristiwa apa yang dibahas dalam bacaan tersebut. Oh, berarti informasi penting itu bisa dari poin ini. Misalkan peristiwa yang terjadi dalam bacaan ini adalah orang yang dibahas siapa. Siapa yang ada di dalam situ, siapa yang terlibat dalam bacaan itu, tokohnya siapa saja. Kemudian waktu terjadinya peristiwa tersebut atau dalam bacaan. Kemudian tempat, nah itu bisa kalian rangkum semua menjadi satu paragraf, yaitu kesimpulan. Selanjutnya kita akan belajar langkah-langkah cara menyusun kembali isi bacaan. Yang pertama, bacalah tiap paragraf dengan seksama, lalu temukan ide pokok tiap paragraf. Ide pokok ya, kalian pasti masih ingat tentang ide pokok paragraf. Yang ketiga yaitu tentukan informasi penting di tiap paragraf. Lalu yang keempat selanjutnya, rangkailah informasi pokok tiap paragraf menjadi paragraf baru yang padu. Nah, sudah sering sekali ya Ibu ajarkan tentang cara menyusun kembali isi bacaan. Nanti kalian coba ya menyusun kembali isi bacaan dan membuat satu paragraf yang berisi informasi penting dari bacaan tersebut. Yang kedua, kita akan membahas tentang upaya pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi bangsa. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan kebudayaan. Setiap pulau di Indonesia memiliki bentang alam dan kebudayaan khas yang membedakan dengan negara lain. Kondisi tersebut merupakan potensi yang dapat menjadi model pembangunan nasional. Apakah kalian tahu Danau Toba? Danau Toba terletak di Sumatera Utara. Danau Toba terbentuk oleh letusan gunung api, sehingga disebut danau vulkanik. Danau Toba merupakan danau terluas di Asia Tenggara dengan luas 1.145 km kubik dan danau vulkanik terbesar di dunia. Nah, ini adalah gambar dari Danau Toba. Ini kalian jadi bisa lihat ya, di sini ada sebuah danau yang terbesar di dunia, itu ada di negara kita.
Danau Toba merupakan potensi wilayah yang dapat dikembangkan sebagai modal pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah mengembangkan Danau Toba menjadi kawasan wisata. Banyak sekali orang yang datang ke sana hanya untuk melihat pemandangan yang ada di sana. Masyarakat Danau Toba melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk menunjang kegiatan pariwisata. Terdapat masyarakat yang membuka warung makanan, menyewakan penginapan, dan membuat souvenir khas daerah setempat. Nah, itu menjadi penghasilan tersendiri bagi masyarakat yang ada di sekitar Danau Toba. Nah, itu bisa menjadi modal pembangunan bagi negara. Sektor budaya juga dikembangkan untuk menarik minat wisatawan. Wisatawan dapat mengunjungi Pulau Samosir yang terletak di tengah-tengah Danau Toba untuk menyaksikan atraksi budaya. Wisatawan yang berkunjung di pulau tersebut disambut dengan tradisional daerah setempat, yaitu tortor. Nah, ini adalah tarian tortor khas daerah Danau Toba ya, Medan. Itu tadi salah satu contoh upaya pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah sering ya membahas tanggung jawab. Nah, kalian telah mempelajari mengenai pengembangan sosial budaya dan ekonomi. Dalam melakukan upaya perlu menerapkan sikap tanggung jawab. Manfaat melaksanakan sikap tanggung jawab itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, kita akan dihargai oleh masyarakat. Lalu yang kedua, mempermudah dalam mencapai kesuksesan. Kalau kita bertanggung jawab, maka kita akan bisa mencapai kesuksesan. Kemudian yang ketiga yaitu mendapatkan hasil kerja yang memuaskan. Jadi kalau kita bertanggung jawab, maka kita akan puas dengan hasil kerja kita. Lalu yang keempat, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kalau kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri, maka orang-orang akan percaya dengan diri kita. Nah, kita bisa menjadi orang yang bisa diandalkan. Masalah yang akan muncul jika tidak melakukan sikap tanggung jawab. Yang pertama, misalkan kita tidak bertanggung jawab menjadi pengendara, maka kemacetan lalu lintas akibat ketidaktertiban masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian pencemaran lingkungan akibat masyarakat membuang sampah sembarangan. Lalu yang ketiga, masalah yang ketiga itu bisa terjadi hutan gundul akibat banyak kasus pengundulan hutan yang dilakukan di berbagai daerah. Yang keempat itu masalah yang akan muncul adalah rusaknya fasilitas umum karena oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu adalah beberapa contoh masalah yang akan muncul jika tidak melakukan sikap tanggung jawab. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai